Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Raffi Ramadan Nazwardi dengan NIM G00253131 dari kelompok A9. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas laporan anatomi blok kardio respirasi. Oke, baik. Yang pertama dari laporan satu, saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anak sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Jadi tetralogy of Fallot itu biasanya penyakit ini apa jantung. Yang pertama, jelaskan sirkulasi fetal circulation. Oke, baik. Jadi, di sini ada sirkulasi jantung. Yang pertama, sirkulasi fetal adalah cara darah mengalir di janin sebelum lahir. Nah, jadi ini biasanya apa ya darah mengalirnya saat kita nih sebelum lahir gitu. Jadi pada masa embrio. Jadi daerah dari plasenta yang kayak oksigen masuk ke tubuh janin lewat vena umbilicalis, lewat vena umbilicalis. Kemudian sebagian darah langsung ke atrium kanan, dari vena umbilicalis masuk ke atrium kanan. Habis dari atrium kanan, lalu melewati foramen ovale. Setelah melewati foramen ovale, langsung ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri. Habis itu dan dari di sana ke aorta mendistribusikan darah ke seluruh tubuh. Dari ventrikel kiri masuk sini, kemudian masuk ke aorta sini, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Habis itu, darah dari ventrikel kanan dialirkan ke paru-paru, tapi dialirkan ke aorta lewat ductus aorta aor at- atriosus. Habis itu, setelah bayi lahir, foramen ovale dan ductus atriosus tuh menutup. Dan sirkulasi berubah sepenuhnya, jadi paru-paru digunakan untuk bernapas. Baik, pertanyaan B, jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Oke, jadi salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan katup ada namanya foramen apa enggak atrial septal defect. Jadi atrial septal defect atau ASD adalah kelainan bawaan di mana ada lubang pada septum yang memisahkan atrium kanan dan atrium kiri. Jadi di sini atrium kanan sama atrium kiri ini ada lubang yang memisahkan. Jadi harusnya akibat apa ya harusnya darah mengalir ke ventrikel kiri. Nah, dia malah bocor ke atrium kanan. Akibatnya hal ini menyebabkan jantung tuh bekerja lebih apa ya bekerja lebih keras gitu. Jadi harusnya ini kan dari atrium kanan ke atrium kiri, tapi di tengah-tengahnya tuh ada lubang gitu loh. Jadi si salah satu ininya bekerjanya lebih keras gitu loh untuk memompa, menyebabkan jantung bekerja lebih keras, bisa menyebabkan pembesaran jantung ataupun sesak napas maupun kelelahan, terutama pada aktivitas fisik. Jadi anggap baik apa jantung tuh punya 4 ruang, atrium kanan, atrium kiri, sama ventrikel kanan sama ventrikel kiri, atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Nah, pada orang dengan atrial septal effect atau AS ini apa ASD ini bikin jantung apa ya? Eh, pada orang dengan atrial septal defect ada lubang di dinding pemisah antara atrium kanan maupun atrium kirinya. Akibatnya darah yang seharusnya ke atrium kiri untuk dipompa ke tubuh malah bocor ke atrium kanan. Ini bikin jantung kerja lebih keras. Nah, eh, ini ada dua katup dan ini jadi bocor malah bikin kerja jantung lebih keras. Nah, ini bisa biasanya ditutup bisa dengan penutupan lubang atau bisa melalui obat-obatan. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Oke, yang pertama ada arteri jantung dulu. Jadi vaskularisasi jantung dimulai dari ini, arteri koroner. Kemudian arteri ini adalah pembuluh darah yang bercabang langsung dari aorta. Arteri koroner utama ada dua arteri, ada arteri koroner kanan maupun arteri koroner kiri. Arteri koroner kiri membagi jadi dua cabang besar, LAD left anterior descending. Apa ya menyuplai darah kayak oksigen ke otot jantung sehingga jantung bisa berkontraksi. Kemudian setelah darah dipakai, darah kembali melalui vena jantung ke sinus coronarius yang kemudian masuk ke atrium kanan. Jadi, arteri koroner adalah sumber utama pasokan darah di dalam jantung. Selanjutnya ada vena. Nah, jadi setelah otot jantung menggunakan oksigen dari darah, vena jantung akan mengumpulkan darah yang sudah miskin oksigen. Kemudian vena ini mengalirkan darah dari otot jantung ke saluran-saluran yang besar disebut sinus coronarius. Lalu sinus coronarius ini mengalirkan darah ke atrium kanan. Dengan begitu, ke atrium kanan. Dengan begitu,
sinus koronaris ini mengalirkan darah ke atrium kanan. Dengan begitu, darah jantung yang sudah dihabiskan digunakan kembali ke jantung untuk siap diisi ulang dan diedarkan lagi. Oke, lanjut ke laporan 2. Saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus. Kemudian pada sinus muscularis yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Pertanyaannya, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Oke, jadi yang pertama ini ada sinus paranasal. Nah, di bagian depannya tuh ada frontal sinus, ethmoid air cell, eye socket, sphenoid sinus, sama maxillaris sinus. Nah, sinus paranasal itu adalah rongga-rongga udara yang terletak dalam tulang-tulang wajah di sekitar hidung. Ada beberapa sinus, yaitu sinus frontalis, di dahi, sama sinus maxillaris di pipi. Nah, sinus ethmoidate, ada juga sinus ethmoidate di antara mereka, di antara mata, sorry. Sinus sphenoid di belakang fungsinya adalah untuk meringankan beban tulang dan tengkorak, menghangatkan, melembabkan, dan membantu resonasi suara. Jadi sinus ini membantu pernapasan dan kualitas suara kita. Oke, lanjut. Sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara drainase masing-masing sinus. Oke, nah ada meatus nasi nih ya, sini. Dari gambar yang ini, sinus frontal itu membuka ke meatus nasi superior bagian atas. Habis itu eh, ke sinus ethmoidoid membuka ke meatus nasal superior dan medial, dan sinus sphenoid ke meatus nasal superior. Kemudian jadi masing-masing sinus punya saluran drainase yang berbeda, dan aliran lendir dari setiap sinus ini akhirnya masuk ke rongga hidung melalui meatus-meatus tersebut. Oke, lanjut. Ada jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Sinusitis tuh kayak penumpukan apa ya? Lendir gitu pada hidung. Jadi, kenapa sih cuma sinus apa maksilaris doang? Karena ini kan sinusitis nih. Tuh. Sinus maksilaris itu lebih sering kena sinusitis karena letaknya di bagian paling bawah sehingga aliran lendirnya tuh lebih sulit apa ya? Jadi kayak udah di bawah gitu. Terus kan itu nggak ada jalan keluar. Jadi udah di bawah, lebih bawah gini. Terus eh, udah cekung mah di situ nggak ada ini jalan buat keluarnya gitu loh. Jadi apa lendirnya cenderung mengumpul di situ karena gravitasi dan salurannya lebih sempit. Udah mas salurannya sempit, terus nih kan kalau misalkan yang bagian kanan tuh lebih gede gitu loh, frontal sinus tuh lihat. Coba yang bagian kiri biasanya kan lebih kecil kan saluran kita. Udah karena gravitasi dan salurannya lebih sempit, akibatnya kalau ada infeksi atau peradangan lendir biasanya lebih sulit keluar sehingga bakteri lebih gampang berkembang. Ini yang bikin maksillaris lebih rentan dibandingkan sinus lainnya. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.